Justru kalau udah tanda tangan kan tafsirnya itu dalam komando, nggak mandiri gitu. Sahabat karib Anda, teman setia 94,1 FM Salsabila. Salsabila 94,1 FM radionya Waduh, sahabat Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Salsabila. Hari ini sahabat Salsabila di jam 10 hingga nanti di jam 10.45 menit waktu Salsabila FM. Kita ada di program Salsa Talk Show. Kebetulan seperti biasa sahabat Salsabila, beberapa narasumber kita sudah siapkan setiap hari Kamis sahabat Salsabila. Hari ini edisi 15 Mei 2025. Kita sudah kehadiran beberapa narasumber yang akan mengupas tuntas atau membedah sebuah tema yang kita angkat penting nih untuk masyarakat Kabupaten Sampang, khususnya pada umumnya di Madura. Oke, sahabat Salsabila, sebelum kita masuk di beberapa narasumber kita dan kita akan menyapa beberapa narasumber kita yang sudah hadir di acara Salsa Talk Show, kita coba akan memberikan satu tema yang kita angkat hari ini sahabat Salsabila. Ini terkait LPG sahabat Salsabila. Pengendalian penggunaan LPG bersubsidi tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukan. Seperti yang sahabat Salsabila ketahui, memang tidak asing kata LPG di telinga kita sahabat Salsabila. Mungkin sudah beberapa tahun terakhir kita semua baik di Madura maupun di luar Madura sudah memanfaatkan LPG, apalagi 3 kg yang notabene itu adalah disubsidi oleh pemerintah. Nah, sahabat Salsabila, untuk pengendaliannya dalam penggunaan LPG bersubsidi agar tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya, kita sengaja datangkan 3 narasumber sahabat Salsabila. Yang pertama ada Bapak Ahad Rehadi. Beliau adalah Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Jatim Balinus, serta nanti ada Mas Unggul Adi Wibowo selaku SBM Surabaya 8 Gas Pertamina Patra Niaga Jatim Balinus, dan Bapak Bari mewakili Ibu Kustantina selaku salah satu staf di Kabak Perekonomian dan SDA Pemerintah Kabupaten Sampang. Kita langsung terhubung sahabat Salsabila ke beberapa 3 narasumber yang hadir pada Salsa Talk Show hari ini. Kita coba sapa dulu. Yang pertama adalah Bapak Rahedi. Beliau adalah Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Jatim Balinus. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ahad. Selamat pagi Mas Isro dan para pendengar radio Salsabila FM dimanapun berada. Alhamdulillah. Hari ini baik ya? Alhamdulillah berwaras. Tapi saya mohon izin ya on cam karena memang sinyalnya nggak stabil, takutnya nanti malah memberatkan koneksi. Oke. Siap Pak. Dan kita sapa dulu Pak Ahad sebelum masuk ke materi kita yang akan kita bahas. Kita coba ke Pak Unggul. Pak Unggul, assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang Pak Unggul. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Isro dan rekan-rekan pendengar radio Salsabila. Selamat pagi. Hari ini tetap sehat ya? Alhamdulillah sehat bugar ini Mas Isro. Sehat bugar. Oke. Yang ketiga narasumber kita adalah Bapak Bari. Selamat pagi Bapak Bari. Halo. Selamat pagi. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita semuanya tetap disubsidi nafas dari Yang Maha Kuasa hari ini ya. Bukan subsidi. Oh, bukan subsidi ya?
Oke, kita ucapkan selamat datang di Radio Salsabila FM bagi 3 narasumber kita yang akan memberikan penjelasan secara detail terkait pengendalian penggunaan LPG subsidi tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya. Baik, kita mengalir saja. Yang pertama mungkin dari Bapak Ahad Rahedi selaku Manajer Communication Relation dan CSR Pertamina. Ini mungkin bisa memberikan sebuah kata pengantar terkait dengan tema pengendalian penggunaan LPG subsidi tepat sasaran dan sesuai peruntukannya. Silakan, mungkin bisa langsung Bapak Ahad. Oke, mungkin masyarakat masih belum familiar dengan LPG subsidi, dia familiar dengan LPG tabung yang biasa dipanggil LPG melon gitu ya. Jadi memang LPG subsidi ini spesifik itu adalah program pemerintah di mana Pertamina melalui Pertamina Patrol Niaga diminta untuk program konversi di tahun 2009 dari penggunaan minyak tanah menjadi energi bersih oleh gas LPG. Nah, karena memang keterjangkauan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas karena hampir seluruh wilayah di Indonesia ini sudah terkonversi menggunakan LPG. Jadi memang penggunaannya masif dan banyak masyarakat yang menggunakan. Jadi harganya pun juga disesuaikan dengan pemerintah dan kontribusi anggaran negara di sana. Hanya ada kata-kata subsidi bahwa di setiap tabung LPG 3 kilo warna hijau bagi masyarakat itu ada biaya yang dikenakan pemerintah sebagai tanggungan pemerintah agar supaya harga LPG tersebut terjangkau bagi masyarakat di kalangan memang yang pengguna langsung dan masyarakat yang membutuhkan gitu. Itu sebagai pengantar antara LPG dan paket subsidi ya. Jadi tidak boleh kita pisahkan gitu ya. Paket subsidi itu memang harus melekat di setiap kata-kata LPG 3 kilo bersubsidi. Artinya ketika memang tidak disubsidi oleh pemerintah dalam tanda kutip ini jarang akan dipergunakan oleh masyarakat ya Pak, karena saking mahalnya berarti. Kalau kita lihat di pasaran ya dengan ukuran yang kurang lebih mirip 5,5 kilo yang bright gas berwarna pink itu harganya bisa 5 sampai 6 kali lipat kan gitu ya. Nah ini memang menjadi peran pemerintah ya yang memastikan bahwa pekerjaan alam untuk energi itu bisa sampai ke masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Jadi kalau dibilang apakah tidak dipakai pada saat tidak ada subsidi, ya itu kembali ke seluruh masyarakat. Tapi yang perlu kita pahami adalah pada saat pemerintah mendorong konversi LPG dari minyak tanah menjadi LPG, itu juga salah satunya dipertimbangkan tadi energi bersih dan lebih ramah digunakan bagi masyarakat di wilayah-wilayah sampai ke pelosok. Oke, Pak Ahad, berbicara subsidi, ini bersubsidi berarti memang pemerintah mengalokasikan anggaran ini untuk masyarakat melalui LPG. Nah, berarti itu tidak semua masyarakat mendapatkan subsidi dari LPG tersebut. Berbicara subsidi nih Pak Ahad, siapakah ini yang berhak memanfaatkan LPG 3 kg dalam tanda kutip yang berhak menerima subsidi LPG 3 kg Pak Ahad? Jadi memang sudah diatur ya. Dan dengan dari Pertamina sendiri, kami kan hanya badan yang melaksanakan distribusi atau penyaluran energi dalam LPG termasuk LPG subsidi. Nah, yang mengaturnya adalah menurut kami menentukan regulasi kebijakannya, tata kelolanya adalah Kementerian SDM. Di bawahnya juga ada Dirjen Migas dan yang lain perangkatnya memang juga berkepentingan untuk mengatur memastikan bahwa tata kelola ini dan juga peruntukannya tepat sasaran. Jadi diatur dalam Peraturan Menteri SDM nomor 37/MB/05/MEN tahun 2023 atas dasar peraturan Presiden. Jadi Presiden sudah mengatur, kemudian diatur lagi oleh keputusan Menteri bahwa peruntukan subsidi ini adalah baik untuk masyarakat segmen rumah tangga, usaha mikro, petani dan nelayan yang memiliki kriteria tertentu. Kriteria tertentu ini kan seperti kita lihat bahwa itu tidak sulit ya, tidak sulit karena memang itu dituliskan di setiap tahun LPG 3 kilo bersubsidi itu hanya untuk masyarakat miskin.
Bahkan di truk-truk yang mengantar dari agen ke pangkalan itu tidak dicantumkan kata-kata seperti itu. Bahwa memang acaranya adalah peruntukan LPG ini untuk masyarakat yang kurang mampu atau memang di segmen usaha mikro, kemudian petani dan lain yang memenuhi kriteria tertentu. Jadi petani-petani yang sudah diverifikasi oleh Dinas Pertambangan, kemudian nelayan-nelayan yang juga sudah diverifikasi oleh Dinas Kelautan Perikanan. Seperti itu yang mengatur penanganan yang berat dan yang tidak. Nah, kami selaku pelaksana distribusi memastikan bahwa pada saat ada penyaluran masyarakat yang beli kemudian itu didata. Itu kuncinya di situ. Oke. Artinya ini kan Tutorial sudah dan diatur oleh lain-lainnya Presiden, itu mengacu ke Pak Ahad. keputusan Nah, Menteri SDM. ketika memang sudah diatur, ini ada beberapa kriteria yang berhak menempatkan atau menggunakan LPG 3 kg. Nah, Nggak ada sekarang suaranya pertanyaannya Mas. Pak Ahad, konsekuensinya ketika melanggar atau menyelewengkan peraturan yang sudah ditetapkan. Artinya, masyarakat yang tidak berhak mendapatkan subsidi LPG 3 kg itu memakai juga atau memanfaatkan, apakah ada konsekuensi akibat melanggar peraturan Presiden itu, Pak Ahad? Nah, inilah peduliannya ada pedulian yang sektoral ya. Karena kembali lagi bahwa ini adalah anggaran negara yang ditanggungjawabkan gitu ya. Kami suatu lembaga distributor yang menyalurkan energi dalam LPG tadi berupaya memastikan sampai dengan lembaga penyalur yang paling akhir. Saat ini masih di pangkalan resmi. Itu semua pangkalan melaksanakan SOP atau tata kelola penyaluran sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya data di pencatatan OJK, siapa saja masyarakat yang membeli. Kemudian diprioritaskan bagi pengguna langsung masyarakat. Meminimalisir pembelian via pengecer. Karena memang kita punya konsekuensi, namanya barang subsidi ya, pasti akan diminati lebih dari yang individu yang harganya lebih mahal. Yang diupayakan dengan mereka tadi adalah bahwa saat ini masyarakat yang menggunakan itu sudah bersejarah. Apakah nanti kemudian berdasarkan data angka tadi masyarakat tersebut berhak menggunakan atau menikmati atau masuk dalam kategori tadi yang saya sebutkan, itu mungkin akan kita kembalikan kepada penentu kebijakan, pengawas atau regulator. Kami selaku distributor sudah melakukan pencatatan guna memperoleh data siapa saja sih yang masih menggunakan sampai saat ini. Karena dengan adanya data itu adalah kunci. Kalau selama ini tidak kita data, sebenarnya akan tidak ada catatan siapa yang beli, dipakai untuk apa. Apakah jangan-jangan dia beli tapi dalam kategori sudah mampu gitu ya, rumahnya tingkat 2, mandirinya ada 2 gitu ya, atau jangan-jangan dia pakai LPG dulu untuk pemanas air di rumahnya, yang sementara masyarakat itu yang kategori membutuhkan mereka memang digunakan untuk masak di rumah tangga. Jadi memang yang kami awasi adalah lembaga penyalur sampai dengan level paling akhir, ini pangkalan resmi. Pangkalan ya? Tentu di lembaga penyalur itu juga kami selalu monitor, selalu memastikan, selalu mengupdate catatan tadi termasuk penyertaan NIK pada pembelian tadi ya. Dan jika memang ditemukan adanya pelanggaran atau penyelewengan atas SOP yang kami tetapkan sampai lembaga penyalur atau oknum di lembaga penyalur, tentunya kan punya serangkaian sanksi bertahap gitu ya. Dari mulai stop alokasi, stop pengiriman supply LPG tersebut ke pangkalan atau langsung tersebut, sampai dengan yang paling berat adalah pemutusan hubungan usaha. Dari sini kami melaksanakan fungsi kami untuk mengawasi lembaga penyalur kepentingan agar melaksanakan penyaluran atau distribusi LPG sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Dalam artian sahabat Salsabila, ketika ada beberapa oknum yang sengaja melanggar atau menyelewengkan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dalam penyaluran LPG 3 kg, ini ada kriteria sanksi kepada oknum terkait sesuai dengan ketentuan sahabat Salsabila. Mudah-mudahan tidak ada oknum yang main-main terkait hal itu, sehingga penyaluran atau pendistribusian LPG 3 kg berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Aturan itu dari Presiden langsung sahabat Salsabila. Oke, terima kasih Pak Ahad. Kita ke Pak Unggul dulu. Mungkin kita kasih kesempatan dulu ke Pak Unggul. Pak Unggul, selamat siang nih. Siap, semangat pagi Mas Isro. Oke, Pak Unggul, ini berbicara ada aturan, berarti itu pemerintah tidak
mempiurkan semua masyarakat Indonesia mendapatkan subsidi LPG 3 kg. Nah, pertanyaan kita nih Pak Unggul, kenapa ada batasan penggunaan atau konsumen LPG 3 kg? Apakah tidak semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa menggunakan atau memanfaatkan LPG 3 kg? Mungkin Pak Unggul bisa memberikan penjelasan lebih spesifik atau lebih detail. Silakan Pak Unggul. Baik, terima kasih Mas Isro, para pendengar Radio Salsabila. Jadi pembatasan kriteria pengguna LPG 3 kg ini itu dilakukan sesuai tujuannya ini sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yakni untuk membantu masyarakat yang memang secara kriteria ini membutuhkan. Jadi sudah diatur oleh pemerintah dalam hal ini, sebagaimana tadi sudah disebutkan Mas Ahad, bahwa penggunanya ini ada 4. Yang pertama ini adalah untuk rumah tangga, kemudian ada usaha mikro dengan klasifikasi tertentu, kemudian dalam perkembangannya juga pemerintah memberikan fasilitas untuk petani dan juga nelayan yang memenuhi kriteria tertentu dan sudah dikonversi oleh pemerintah. Jadi ada program khusus untuk petani dan nelayan, biasanya untuk pompa air di ladang atau di sawah, dan kemudian untuk mesin perahu-perahu kecil. Nah, kemudian dengan kata lain, sebenarnya pembatasan penggunaan LPG 3 kg bersubsidi ini itu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anggaran subsidi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut ini benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Dan tadi untuk meminimalisir penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang memang tidak berhak dan tidak boleh menggunakan LPG 3 kg. Seperti itu Mas Isro. Oke, itu mungkin batasan-batasan nih sahabat Salsabila. Artinya tidak semua khalayak atau orang ini bisa menggunakan sesuai tupoksinya masing-masing. Artinya pemerintah sudah memberikan pos masing-masing seperti rumah tangga, usaha mikro, petani dan nelayan yang memenuhi kriteria tertentu itu bisa menggunakan LPG 3 kg. Dengan kata lain sahabat Salsabila, pembatasan penggunaan LPG 3 kg bersubsidi ini bertujuan dan mempunyai maksud bagi mereka yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, Pak Unggul, ini bagaimana cara Pertamina atau pemerintah atau kita kontennya di Pertamina dulu. Caranya Pertamina untuk mengetahui atau mengendalikan penggunaan LPG 3 kg agar betul-betul tepat sasaran. Ini trik dari Pertamina, itu bagaimana Pak Unggul? Baik, salah satu cara yang dilakukan oleh Pertamina sendiri untuk memastikan bahwa distribusi ini tepat sasaran, yang pertama tentunya kita dalam Pertamina ini sekarang bertransformasi ya menjadi menggunakan sistem digitalisasi untuk melakukan pencatatan, kemudian juga monitoring, dan dari situ data yang kami collect ini akan diolah dan juga ditelusuri lebih lanjut sehingga kami ini bisa lebih detail untuk melakukan evaluasi hingga sidak itu mulai dari internal dari kita sendiri, dari lembaga penyalur, yaitu baik dari agen maupun dari pangkalan. Jadi kalau misalkan memang nanti ditemukan pelanggaran di jalur distribusi, ini kami akan melakukan pembinaan ya berupa sanksi-sanksi yang berjenjang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ahad, agar memastikan bahwa jalur distribusi ini tertib sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian selain itu di sektor pengguna juga kami biasanya ini bekerja sama nih secara rutin, bekerja sama bersama pemerintah daerah, di mana kami ini juga melakukan sidak-sidak kepada usaha-usaha yang tidak diperbolehkan atau dilarang ya oleh Dirjen Migas untuk menggunakan LPG 3 kg yang bersubsidi, antara lain dari sektor hotel, restoran, kafe, kemudian ada dari sektor laundry, ada dari sektor peternakan, kemudian ada dari usaha-usaha lain yang menggunakan LPG 3 kg ini bukan untuk memasak. Contohnya untuk usaha jasa las atau pengeringan tembakau biasanya di beberapa daerah. Jadi itu yang dilarang oleh pemerintah untuk menggunakan LPG 3 kg bersubsidi. Nah, jika memang nanti ketemu di lapangan mereka masih menggunakan LPG 3 kg, maka kami akan melakukan himbauan dan sosialisasi kepada pelaku usaha tersebut, kemudian dibarengi dengan
trade-in di tempat. Jadi kami memfasilitasi agar usaha tersebut menukarkan tabung 3 kilogramnya LPG 3 kilogram yang bersubsidi tadi dengan kemasan LPG yang bright gas yang non subsidi sesuai dengan peruntukannya. Oke, itu trik dari teman-teman Pertamina sahabat Salsabila. Artinya mereka langsung menggunakan sistem digitalisasi dan juga melakukan komunikasi dengan beberapa agen pangkalan, baik ke nanti yang terakhir di tingkat bawah. Berbicara sistem digitalisasi nih Pak Unggul, maksud dari sistem digitalisasi itu bagaimana Pak Unggul? Apakah itu sudah bisa menggunakan handphone atau harus menggunakan KTP elektronik agar bisa membeli tabung gas LPG 3 kg, Pak Unggul? Ya, jadi mulai sejak tahun lalu ya, tahun 2024 kami sudah merolot uji coba untuk setiap pengguna atau konsumen yang melakukan pembelian di pangkalan itu wajib terdata menggunakan NIK. Jadi cukup menunjukkan KTP-nya dan nanti akan dicatat oleh pangkalan saat mereka melakukan pembelian. Jadi tidak dari konsumen sendiri tidak diperlukan untuk HP atau semacam aplikasi atau segala macam tidak diperlukan. Jadi yang menyediakan HP itu adalah di pangkalan dan mereka hanya cukup untuk menunjukkan KTP saja gitu. Oke, berarti hanya bisa menunjukkan KTP. Dan untuk sementara itu sudah terrealisasi secara keseluruhan atau masih tahap uji coba Pak Unggul? Untuk saat ini kami sudah tahap implementasi ya, jadi sudah full implementasi. Untuk pembelian LPG 3 kg ini wajib melakukan menunjukkan KTP dan kemudian dicatat oleh pangkalan-pangkalan. Jadi seperti itu. Oke, artinya memang tiap bulan nanti ada evaluasi atau informasi dari pangkalan terkait siapa pengguna dari gas LPG 3 kg itu, sahabat Salsabila. Sebelum kita lanjut ke Pak Unggul nanti ke Pak Bari, mungkin ini karena ada beberapa kesibukan, jadi Bapak Ahad Rehadi belum bisa terus ikut di salah satu show, dan mungkin terakhir dari Bapak Ahad Rehadi selaku Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina ini memberikan closing statement atau harapan kepada masyarakat Kabupaten Sampang, pada khususnya umumnya ke masyarakat yang ada di Pulau Madura. Dipersilakan Pak Ahad. Baik, terima kasih. Sebelum pamit, saya titip pesan kepada masyarakat dan seluruh pihak bahwa untuk memastikan penggunaan atau penyaluran LPG 3 kilo ini tepat sasaran, perlu ada kepedulian dari lintas sektor. Semua pihak perlu berpartisipasi. Kami melakukan peran kami sebagai lembaga penyalur, penyedia barangnya, pihak-pihak yang berwenang juga mengawasi penyalurannya, gitu ya, memastikan bahwa memang digunakan oleh pihak yang berhak, gitu ya, sesuai kategori tadi yang perlu saya sampaikan. Dan kembali lagi bahwa yang namanya barang subsidi dengan harga ekonomi yang jauh lebih murah dibandingkan subsidi akan selalu menjadi sesuatu yang menarik, termasuk menarik untuk disalahgunakan bagi para pelaku yang tidak bertanggung jawab atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Betul. Di antaranya begini, contohnya begini ya, di level pengecer gitu ya, pada saat pengecer ini membeli dari pangkalan sebagai lembaga penyalur sudah akhir pangkalan Pertamina gitu ya, pengecer ini membeli dari satu pangkalan ke pangkalan lain. Taruhlah jika memang ada pangkalan A sampai Z, itu berarti ada 26 pangkalan. Berarti di tiap pangkalan dia mengambil satu tabung gitu ya, dalam satu hari. Dia pakai motor roda 3 atau apapun itu modanya. Kemudian 20 sekian tabung itu dijual ke satu restoran dalam satu kali transaksi. Bayangkan satu hari dia hanya mengambil satu tabung per pangkalan, tapi dia melakukan ke 26 pangkalan yang berbeda. Kemudian dijual sekaligus satu restoran yang bukan skala mikro, yang tidak lagi berhak menggunakan LPG 3 kilo. Kali transaksi selesai, hari itu dia dapat untung sekian rupiah, misalkan begitu ya. Tentunya banyak potensi-potensi tadi, pengecer yang tidak bertanggung jawab, pelaku usaha yang tidak berhak menggunakan masih menggunakan karena harganya lebih murah dibanding yang non-subsidi. Ya. Bayangkan ya, kalau secara rata-rata rasio penggunaan LPG 3 kilo untuk rumah tangga itu satu kakak dengan jumlah 5 jiwa gitu ya dalam satu keluarga,
suami istri dan juga orang anak, itu rasio kewajaran penggunaan itu bisa 4 sampai 6 tabung per bulan. Untuk memasak saja, memang digunakan untuk memasak hari-hari gitu ya. Betul. Tapi bayangkan dengan yang tadi diperbandingkan ya, restoran yang membeli 26 tabung dalam satu hari. Tentunya ini sudah tidak tepat sasaran Oke. dan menyerap banyak sekali yang dibutuhkan masyarakat. Nah, pengawasan ini yang perlu kontribusi dari semua pihak. Kami melaksanakan peran kami untuk mengawasi sampai dengan lembaga penyalur, mencatatkan etika masyarakat yang membeli, tapi juga perlu ada kepedulian dan peran aktif lintas sektor. Semua pihak perlu memastikan bahwa anggaran negara yang menyertai subsidi LPG ini harus diawasi supaya tepat sasaran. Termasuk dari masyarakat. Kalau memang masyarakat melihat ada pelaku usaha di lingkungannya, di sekitar rumahnya, yang sudah skala besar tapi masih di dapurnya menggunakan LPG 3 kilo subsidi, silakan disampaikan baik-baik gitu ya. Atau kalau memang lebih cocok lagi lapor ke Salsabila. Nanti Salsabila menyampaikan ke Biro Ekonomi atau Dinas Perdagangan yang punya wewenang untuk menegur atau memastikan bahwa penggunaan subsidi di tepat sasaran. Mungkin dari kami sebagai penutup, terima kasih waktunya Mas Isro dan para pendengar Salsabila FM. Semoga niat baik kita untuk memastikan bahwa LPG 3 kilo bersubsidi ini bisa tepat sasaran, dinikmati oleh yang berhak dan dia bisa gunakan Amin, amin, amin. Saya mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ahad Arehadi selaku Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina, yang di tengah-tengah kesibukannya sahabat Salsabila masih sempat bisa mengisi di salah satu show karena beliau informasinya hari ini ada di Jogja. Kita sengaja memakai Zoom online sahabat Salsabila karena keterbatasan waktu yang beliau miliki, dan juga ada beberapa narasumber kita yang memang yang kita undang atau yang hadir dan berkenan untuk memberikan beberapa penjelasan secara detail. Ini pada sibuk tuh semua nih sahabat Salsabila. Ada Pak Unggul juga, ada Bukus juga, kayaknya masih ada beberapa agenda rapat tadi. Tapi alhamdulillah bisa bergabung juga di salah satu show untuk hari ini. Kita ke Bukus. Selamat siang nih Bukus, kayaknya sudah hadir nih sahabat Salsabila. Kita langsung saja Bukus, terkait tema kita yang kita angkat ini kan pengendalian nih untuk memberkati. Mohon maaf ini baru bergabung karena acaranya padat hari ini Mas. Siap. Izin Mohon maaf Bu, terkait berbarengan soalnya. Penggunaan LPG ini kami di Pemerintah Kabupaten Sampang di bulan April kemarin Bapak Bupati sudah mengeluarkan surat terkait dengan pemanfaatan LPG 3 kilo. Yang ini LPG subsidi, non subsidi ya. Dan ini boleh digunakan oleh para pelaku usaha, restoran, hotel, dan seterusnya. Kemudian juga dilarang kepada ASN ya, dalam hal ini PNS, kemudian CPNS, P3K, kemudian juga dari pegawai BUMN dan BUMD serta DPR dan anggota DPRD. Kami juga sudah melakukan koordinasi terkait dengan misalnya ada masalah kelangkaan LPG, kita melakukan koordinasi dengan Pertamina ya, dengan Pertamina di Halo, iya Bu. Ya, artinya memang himbauan yang sudah diedarkan melalui surat edaran ini beberapa aparatur di Kabupaten Sampang. Ini bukan hanya di Kabupaten Sampang, tapi konteks yang kita bicarakan di Kabupaten Sampang. Bupati itu sudah mengeluarkan surat edaran. Bu, inisiatif kenapa Bupati? Mungkin Ibu bisa sedikit mencerita. Kok tiba-tiba Bupati ini memberikan surat edaran seluruh aparatur di Kabupaten Sampang tidak diperbolehkan? LPG 3 kilo ini kan sudah jelas sasarannya ya kepada masyarakat miskin, kemudian juga kepada pelaku usaha mikro, dan ini tangga miskin. Nah itu dasar kita, karena menurut kita kalau misalnya terjadi kelangkaan LPG itu karena ada yang masyarakat bukan sasaran itu menggunakan LPG yang 3 kilo sehingga berarti oknum itu ya Bu? Sudah mampulah untuk membeli LPG yang non subsidi, sehingga kami menghimbau pada khususnya ASN ya Mas ya,
ini Ya, khusus ASN ya. membeli LPG yang non subsidi seperti itu. Oke. Ini Langkah ke untuk depan sebenarnya selain untuk memang adanya selebaran himbauan, itu mungkin ada rencana lain untuk memberikan sosialisasi kepada teman-teman ASN yang ada di Kabupaten Sampang atau melalui kepala OPD tertentu atau bagaimana Bu nantinya? sosialisasi sebenarnya dalam bentuk surat itu Oh, memang semuanya dalam bentuk surat dari itu, surat ya Bu ya? semua kepala OPD Oh, dan semua kepala OPD ya. semua kepala OPD dan BMD tentunya kita juga melakukan monef ya di lapangan ya sama teman-teman. Ini juga tadi pagi ya. Ya. Tadi pagi kita juga monif ke restoran yang memang itu besar, itu kita menghimbau untuk beralih ke LPG yang non subsidi seperti itu. Oke. Ya. Selama ini kan sahabat Salsabila beberapa kebanyakan di Kabupaten Sampang ini dalam, mohon maaf ya, dalam tanda kutip, meskipun ASN, non ASN banyak menggunakan LPG 3 kg. Kita ke Pak Unggul dulu. Pak Unggul, ini kita berbicara transformasi dari LPG 3 kg yang bersubsidi ini beralih ke non subsidi. Artinya masyarakat yang sudah mempunyai tabung gas LPG 3 kg ini nanti tidak digunakan kalau ingin bertransformasi atau berpindah ke LPG yang non subsidi, atau ada sedikit keringanan Pak Unggul dari dari pihak Pertamina? Iya, baik Mas Isro. Jadi terkait dengan baik itu masyarakat yang ingin beralih dari menggunakan, atau pelaku usaha ya yang ingin beralih menggunakan produk LPG yang non subsidi, kami di sini memberikan fasilitas untuk trade-in atau menukarkan tabung kosong mereka. Jadi kami memberikan kemudahan, mereka tidak perlu beli tabungnya, tapi cukup menukarkan tabung kosongnya nanti dengan produk-produk breakgas ya, baik itu 5,5 kg maupun untuk LPG yang 12 kg. Dan ini Itu gratis memang Pak program Unggul? nanti kita Penukarannya? lihat ada berapa tabung yang mereka miliki. Jadi nanti kami pastikan. Biasanya nanti kalau untuk 2 tabung kosong LPG 3 kg itu nanti mendapatkan 1 tabung LPG breakgas 5,5 kg, nanti cukup bayar refillnya saja. Oh, refillnya Jadi saja. tabungnya cukup ditukar, betul. Jadi hanya cukup untuk membayarkan refillnya saja. Dan ini sudah berjalan, ya, Mas Isro gitu. Dan kalaupun masyarakat ada yang bingung mau kemana, harus menghubungi siapa, cukup tinggal telepon ke call center Pertamina 135. Nanti di situ akan dimintakan identitas, data diri, dan juga alamat serta nomor HP yang bisa dihubungi. Dan nanti cukup duduk di rumah, nanti akan ada yang datang untuk membantu proses trade-in tersebut dari agen kami, seperti itu. Oke. Pak Unggul, terkait pangkalan, itu apakah ada pangkalan khusus nantinya yang menjual briquet yang 5,5 kg itu Pak Unggul? Ya, jadi kita punya beberapa outlet ya, ada beberapa outlet, dan ini masih kami rencanakan juga untuk kami expand juga, kami tambah untuk memastikan bahwa breakgas ini lebih dekat dengan masyarakat. Jadi saat ini breakgas juga bisa didapatkan di SPBU, kemudian ada di pangkalan LPG 3 kg maupun ada di beberapa outlet modern ya, seperti di Indomaret maupun di Alfamart gitu. Artinya kalau pelosok-pelosok Pak Unggul bagaimana? Untuk wilayah pelosok mungkin ada beberapa yang belum kami jangkau, tapi seperti tadi saya bilang, kami akan melakukan expand. Jadi setiap tahun kami ini menambah titik outlet, Pak. Jadi memang ada pengembangan outlet mungkin di wilayah-wilayah, di pusat-pusat keramaian, baik itu di dekat pasar maupun di dekat pusat-pusat kecamatan. Jadi ini istilahnya nanti akan membantu masyarakat yang memang sudah menggunakan breakgas agar tidak kesulitan gitu untuk mendapat produk-produk LPG non subsidi seperti itu. Oke. Sambil lalu nih Pak Unggul, ada pertanyaan dari sahabat Salsabila. Ini cara pemerintah mengawasi kalau LPG 3 kg hanya untuk masyarakat miskin itu bagaimana?
Kalau ada kebijakan berarti kan harus ada pengawasan. Kenyataannya di lapangan ini banyak ditemukan masyarakat non miskin, artinya kategori sudah punya, ini masih menggunakan LPG 3 kg. Pertanyaan ini dari Ida di kawasan Pengarengan. Mungkin Pak Unggul bisa memberikan penjelasan nanti tambahannya ke Bukus terkait ini pengawasan terhadap masyarakat yang menggunakan LPG 3 kg yang tidak sesuai atau tepat sasaran. Baik, terima kasih Mas Isro. Jadi sahabat Salsabila, tadi seperti yang kami sampaikan bahwa kami juga saat ini gencar untuk melakukan sosialisasi, tentunya menggandeng pemerintah daerah berusaha untuk mengajak teman-teman atau masyarakat, pelaku usaha juga, baik itu rumah tangga dan pelaku usaha yang memang merasa dirinya sudah mampu dan ingin beralih ke produk breakgas, kami akan memfasilitasi tadi bisa diinfokan kembali, nanti bisa telepon kami di call center 135 dan kami akan bantu untuk melakukan proses trade-in tadi, jadi tinggal duduk nyaman di rumah, nanti akan didatengin. Dan kemudian kami juga dengan pemerintah daerah ini kan gencar ya melakukan monef secara rutin, jadi dengan harapan bahwa pelaku-pelaku usaha ini yang tadi memang sebenarnya sudah dalam kategori yang tidak berhak untuk menggunakan LPG 3 kg, ini kami lakukan sidak dan juga kami lakukan trade-in di tempat. Jadi dengan harapan tabung mereka yang 3 kg ini akan langsung beralih menggunakan breakgas yang itu adalah LPG non subsidi. Seperti itu Mas. Salah satu langkah yang kami lakukan. Oke, call centernya sahabat Salsabila ingat di 135 ya, Panggul ya? Ya betul, 135. 135 artinya ketika ada masyarakat mempunyai keluhan dan ingin langsung menghubungi call centernya Pertamina, ini langsung dipencet nomornya 135. Kita ke Bukus. Bukus, ini sesuai dengan pertanyaan sahabat Salsabila, cara pemerintah untuk juga ikut mengawasi pendistribusian LPG 3 kg akan tepat sasaran itu bagaimana Bukus? Jadi untuk upaya kita biar LPG yang 3 kilo tepat sasaran, kita tetap melakukan monitoring di lapangan, kemudian juga tetap koordinasi dengan Pertamina ya, Patra Niaga. Jadi mungkin nanti Pak Unggul, barangkali kita bisa, misalnya masyarakat sekarang ini kan masyarakat ingin beralih nih, misalnya mau beralih kan banyak yang mau beralih, cuma mereka belum tahu caranya gimana gitu. Barangkali misalnya kita kan ada acara Car Free Day atau acara-acara apa, nanti kita bisa kita memfasilitasi pada masyarakat untuk bisa menukar tabungnya. Penukarannya Bu ya? Penukaran tabungnya, karena kan kalau saya lihat masih banyak nih sebenarnya masyarakat itu yang pengen nuker tabungnya cuma nggak tahu caranya. Tapi sehingga bingung, caranya di mana, tempatnya di mana gitu ya. Ya pada masyarakat mungkin nanti di acara Car Free Day atau lewat banner apa spanduk-spanduk gitu Pak, kita acarakan misalnya di Car Free Day nanti tanggal berapa, biar masyarakat itu bisa menukar tabung, jadi 2 tabung yang 3 kilo bisa ditukar untuk satu tabung yang 5 kilo nggih. Breakgas 5,5. Jadi mungkin sekalian sama biayanya berapa. Biasanya kan masyarakat ingin tahu nih, kalau takutnya pas ke tempat ini tidak Mas, biar sekalian informasinya lengkap. Ya nanti kami koordinasi dengan Pertamina nggih Bapak Pak Unggul, kira-kira siap Ibu. Nanti kami siapkan teknisnya Bu, biar memudahkan masyarakat Sampang pada khususnya Bu ya. Siap. Mungkin itu salah satu upayanya Bapak untuk biar LPG yang 3 kilo itu tepat sasaran. Oke, Pak Unggul, berbicara 3 kilogram, ini bersubsidi dengan yang 5,5 kg non subsidi atau breakgas. Itu safety keamanannya itu sama apa enggak? Atau ada perbedaan antara 5,5 kg dengan 3 kg yang melon dan yang pink itu? Ada perbedaan enggak Pak? Ya baik Mas Isro dan sahabat Salsabila, jadi sebenarnya kalau LPG yang beredar itu sama-sama aman. Sama-sama aman ya? Jadi,
sama-sama aman, baik dari segi tabung, segi valve-nya, semuanya itu sudah sesuai dengan SNI. Jadi SNI ya. tabung yang beredar itu sudah kami pastikan itu memenuhi kriteria spesifikasi material yang memang menjadi standar dari Indonesia yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi ketika kita beli tabung LPG ini sebenarnya sama-sama aman. Cuma memang untuk di tabung LPG yang non subsidi kami memberikan fitur tambahan. Fitur tambahannya itu berupa double spindle valve system. Jadi valve-nya ini menggunakan katup ganda, sehingga memang dari segi safety ini jadi double, lebih naik satu tingkat dibandingkan dengan LPG 3 kg yang beredar. Tapi bukan berarti LPG 3 kg ini tabungnya tidak aman, jadi nggak seperti itu. Gitu. Artinya Jadi isi yang lebih besar ya. ya betul. Jadi karena isinya lebih besar, jadi kami tambahkan double spindle di dalam valve di produk yang non subsidi ini gitu. Tapi atau ke tingkat keamanannya sama kan Pak Unggul? Ya sama seperti itu. Oke, dan apakah nanti akan sosialisasi atau turun langsung ke beberapa masyarakat yang memang harus menggunakan LPG non subsidi, atau hanya sebatas nanti sosialisasi secara lisan, atau bagaimana Pak Unggul dari pihak Pertamina nanti? Ya, jadi kami tentunya yang pertama kami juga berterima kasih dari Bu Kusdina dan Pemkab Sampang dari Pak Bupati ini sudah mengeluarkan surat edaran tadi ya, bahwa itu memang sebenarnya menegaskan kembali kepada masyarakat di Sampang perihal penggunaan LPG 3 kg yang sesuai dengan peruntukannya. Nah, menyambut surat tersebut, kami tentunya juga akan melakukan effort yang lebih nanti bersama Pemkab dari Kabupaten Sampang. Nanti kami juga akan turun secara langsung, kami akan bantu sosialisasinya sampai kami dengan fasilitasi program trade-in tersebut agar masyarakat nanti ke depannya ini juga lebih mudah gitu. Jadi lebih tahu dan lebih paham. Jadi tidak berhenti dari, kami harapkan tidak berhenti dengan adanya talk show di sini ataupun dengan adanya surat edaran tersebut, tapi kami nanti akan coba buatkan teknis yang nantinya ini juga memudahkan, baik itu dari teman-teman di Pemkab Sampang maupun dari masyarakat pada umumnya gitu, seperti itu. Oke, kembali ke Bukus, kalau sudah ada himbauan itu sudah masuk dalam aturan, dan ketika masuk dalam aturan dan tidak diindahkan Bukus, mungkin nanti ada sanksi atau teguran seperti apa Bukus kepada teman-teman ASN yang ada di Kabupaten Sampang terkait penggunaan LPG 3 kg yang bersubsidi ini Bukus? Jadi terkait dengan himbauan itu, surat edaran itu Pak, kami sudah sosialisasi ya ke semua perangkat daerah. Kemudian juga untuk sanksinya nanti ini kami saat ini masih dalam tahap sosialisasi. Kemudian juga seperti tadi kami sampaikan, kalau misalnya sekarang sosialisasi kemudian masyarakat kepingin beralih nih, kan tidak merta kan bulan April kami mengeluarkan, nanti bulan ini sampai mungkin 2 bulan lagi kita melakukan penukaran tabung lah. Setelah itu nanti untuk sanksi pada masyarakat atau ASN yang masih menggunakan tabung ini nanti kami koordinasikan dengan Pertamina. Sebenarnya untuk sanksi itu sebenarnya sudah ada di Peraturan Menteri SDM ya, tahun 2021. Dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, karena surat edarannya ini baru bulan April kemarin, di April, dan sekarang kita dalam tahap sosialisasi dan penukaran tabung, otomatis nanti setelah kita rasa cukup waktu sosialisasi, mungkin di 2 bulan, 3 bulan ke depan kita sudah menerapkan sanksinya ya. Oke, artinya tidak semerta-merta langsung mengeluarkan sanksi tidak, kan? Ini kan masyarakat baru tahap tahu juga, percobaan juga kan, terus Bu? mereka baru tahu kemudian mau beralih kan belum tahu caranya gitu. Betul, Nanti ya betul Bu. kira sudah kita koordinasi dengan Pertamina, nanti sudah banyak yang Artinya menukar tidak dan lain sebagainya, otomatis masyarakat sudah paham itu kalau itu tidak boleh. Nah, nanti baru kita terapkan sanksinya seperti itu. ya betul. Oke, jangan terlalu kaget lah teman-teman ASN. Artinya memang pemerintah tidak ingin ini terburu-buru. Ada beberapa hal yang perlu dipikirkan juga
oleh teman-teman Kemkap juga teman-teman Pertamina. Makanya ini kan sebagai training dulu untuk penggunaan atau transformasi dari 3 kg ke 5,5 kg. Oke, sahabat Salsabila, mungkin di Pak Unggul. Pak Unggul, mungkin ada beberapa hal yang ingin ditambahkan dalam talkshow kali ini, serta mungkin kesimpulan dari tema yang kita angkat pada siang hari ini selaku perwakilan dari pihak Pertamina. Silakan Pak Unggul. Baik, terima kasih Mas Isro, rekan-rekan Radio Salsabila dimanapun berada. Kami dari PT Pertamina Patraniaga dalam hal ini berkewajiban untuk melakukan penugasan pendistribusian LPG 3 kg sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang itu dibuat baik dari level pusat sampai dengan level daerah. Dan dalam hal ini kami juga menghimbau, mengajak masyarakat semua, mari kita dukung program dan niat baik dari pemerintah, khususnya dari pemerintah Kabupaten Sampang ini. Betul. Untuk sama-sama menjaga bahwa penggunaan LPG 3 kg ini harus tepat sasaran. Agar apa? Agar ini juga menjadi satu catatan amal baik kita tentunya ya. Jadi bukan berarti nanti merugikan beberapa pihak, tetapi ini merupakan salah satu bentuk nyata, aksi nyata bagi kita sesama masyarakat ini untuk memastikan bahwa subsidi pemerintah ini benar-benar dipakai dan diperuntukkan untuk klasifikasi customer atau konsumen yang memang sesuai dengan peraturan. Dan harapannya ini juga nanti pada akhirnya akan membantu perekonomian masyarakat juga, dan akhirnya ketika ini berputar, siklusnya bagus dijalankan, akhirnya perekonomian di Kabupaten Sampang ini bisa lebih maju lagi seperti itu. Amin, mudah-mudahan saja Pak Unggul. Mungkin seperti itu closing statement dari saya Mas Isro. Terima kasih. Terima kasih Pak Unggul atas waktunya bergabung di Radio Salsabila FM di Salsa Talk Show untuk siang hari ini. Mungkin ke Bu Gustantina selaku perwakilan dari pemerintah Kabupaten Sampang, closing statement atau kesimpulan dari subtema yang kita angkat hari ini, atau ada pesan dan oleh-oleh untuk ASN terkait akan transformasi 3 kg LPG melon ke 5,5 kg ini, Bu. Silakan Bu Gustantina. Terima kasih Mas. Pesan dari kami bahwa dengan adanya suatu edaran ini, kami berharap semua ASN untuk mematuhi ya. Kemudian juga ini kita belajar apa ya yang bukan hak kita, janganlah kita pakai seperti itu. Jadi kasihan masyarakat juga, dan ini bantu pemerintah juga dalam rangka manfaatan LPG 3 kg yang tepat sasaran. Dan kami juga terima kasih kepada Pertamina Patraniaga ini rekan kami untuk bagaimana kelangsungan perekonomian di Kabupaten Sampang ini. Dan nantinya juga kita terima kasih pada sahabat Salsabila juga yang telah memfasilitasi kita dalam rangka sosialisasi pada masyarakat terkait manfaatan LPG 3 kg. Terima kasih, semoga acara ini sangat bermanfaat dan kami tunggu nanti di acara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Gustantina. Statement atau closing statement dari beliau memang menyentuh hati sahabat Salsabila. Ingat, kita belajar untuk melepaskan yang bukan hak kita, dan kita belajar memakai apa yang menjadi hak kita. Ini closing statement luar biasa Bu Gustantina ini. Oke sahabat Salsabila, tanpa terasa nih sahabat Salsabila, salah satu show kali ini meskipun kita melalui Zoom online nih sahabat Salsabila, tapi tidak mengurangi penjelasan atau pembahasan detail kita dengan Pertamina Patraniaga Jatim Balinus di acara Salsa Talk Show dengan tema pengendalian penggunaan LPG subsidi tepat sasaran dan sesuai peruntukannya. Terima kasih Bapak Ahad Rehadi selaku Area Manager Communication Relation CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus. Juga ada Bapak Unggul Adi Bibowo. Terima kasih Bapak Unggul. Beliau adalah selaku SBM Surabaya 8 Gas Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, serta Ibu Gustantina. Beliau adalah PLT Kabak Perekonomian dan SDA Pemerintah Kabupaten Sampang. Terima kasih semua sahabat Salsabila. Mungkin apa yang kita jelaskan tadi, transformasi dari LPG 3 kg ke 5,5 atau
seterusnya. Ini merupakan sebuah terobosan baru dari pemerintah Kabupaten Sampang. Ada beberapa hal yang perlu diingat, tidak semua masyarakat. Artinya masyarakat yang memang sudah masuk dalam kategori menerima subsidi ini tidak apa-apa ini memakai LPG 3 kg karena memang haknya untuk diberi subsidi. Tapi ketika masyarakat sudah bisa beralih atau tidak memakai lagi LPG 3 kg seperti ASN, APH, anggota DPR, dan beberapa masyarakat lain pengguna atau pengelola hotel atau restoran, ini tidak diperbolehkan untuk menggunakan LPG 3 kg. Terima kasih semuanya sahabat Salsabila. Semoga salah satu show hari ini memberi penjelasan kepada sahabat Salsabila semuanya. Saya bertugas. Sampai jumpa. Kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.